Pemirsa, untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo bicara terang-terangan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Tidak sedikit yang menduga Jokowi akan turun gunung ikut berkampanye untuk pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran karena elektabilitas paslon 02 mentok di angka 40-an%. Netralitas Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 dinilai telah luntur. Hal itu karena ketidakkonsistenan sikap dan pernyataan yang ditunjukkan Presiden. Dalam agenda di Lanut Halim Perdana Kusuma Rabu pagi, Jokowi secara terang-terangan mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan berpihak. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi beberapa kali mengatakan pemerintah baik daerah maupun pusat harus netral. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Memastikan tidak ada konflik kepentingan. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Kalau Presiden memihak, ada rekomendasi untuk memihak Pak. Gimana? Kalau Bapak Presiden memihak? Ya saya mau tanya, memihak enggak? Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat tuh, hati-hati. Apa itu dilihat? Mudah sekali kelihatan Bapak itu memihak atau tidak. Trik enggak. Dan juga pastikan ASN itu netral. Pernyataan Presiden Jokowi ini tentu menimbulkan kontroversi. Namun, pengamat politik mengaku tidak terkejut dengan sikap Presiden Jokowi yang pelin-pelan seperti itu. Sebab salah satu sikap yang paling dikenali dari Jokowi adalah ketidakkonsistenannya. Kalau dilihat dari apa yang terjadi Pak Jokowi itu kan sebenarnya nggak ada yang baru. Ini kan beliau ini konsisten untuk tidak konsisten dengan apa yang diucapkan kan. Terus nggak mengejutkan. Kalau beliau mengatakan A hari ini, besok lalu bertindak B kan bukan sesuatu yang mengejutkan lagi bagi kita kan gitu. Yang awalnya selalu menyatakan bahwa presiden itu akan netral, akan mendukung 3 paslon, kan? Tapi kemudian belakangan ini beliau mengatakan bahwa boleh memihak, ya. Dan kalau kita lihat bahwa sebetulnya ini juga bertentangan dengan sumpah jabatan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pun angkat bicara. JK mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tetap netral dalam pemilu 2024. JK menyinggung sumpah yang diucapkan Joko Widodo sebagai presiden untuk menjaga netralitas dan bersikap adil sebagai pemimpin negara. Sumpah seorang presiden dan sumpah wakil presiden mengatakan lebih tinggi daripada undang-undang kalau sumpah seseorang. Kami bersumpah, ini bukan berjanji, bersumpah untuk melaksanakan konstitusi, taat kepada konstitusi dan undang-undang sebenarnya. Dan akan melaksanakan pemerintahan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Itu inti daripada sumpah seorang presiden dan wakil presiden. Kalau presiden atau wakil presiden itu berpihak, campur tangan dengan gejala berpihak, itu artinya dia tidak melaksanakan sumpahnya bahwa melaksanakan pemerintahan seadil-adil. Lalu apa yang membuat Presiden Jokowi yang mulanya menyatakan netral kemudian saat ini menyatakan boleh berpihak? Pengamat politik melihat hal ini terkait dengan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran yang stagnan di angka 40-an%. Sehingga Presiden Jokowi perlu turun tangan langsung untuk mendongkraknya. Kenyataan ya bahwa pasangan yang dia dukung ya Prabowo Gibran itu rupanya angkanya masih mentok, paling tinggi itu adalah 45% ya.
Dan kemudian beliau juga mungkin mendapatkan informasi dari survei internal yang dilakukan oleh pasangan yang lain ya. Itu rupanya juga saya beri contoh penerimaan publik kepada Presiden Jokowi itu juga mulai menurun ya. Makanya beliau gusar ya, dan terus terang ya, maaf kata ini udah benar-benar membabi buta kesana kemari, menggunakan fasilitas negara, membagi-bagikan beras yang boleh dikatakan itu adalah cadangan yang dimiliki negara, untuk kemudian bukan mustahil, ini adalah bagian dari cara membeli suara rakyat. Keberpihakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 sudah sering menjadi perbincangan publik. Jokowi bahkan disebut gencar membantu untuk mendongkrak elektabilitas Prabowo Gibran dengan membagikan bantuan sosial setiap berkunjung ke daerah. Tim Liputan, Metro TV. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan tidak mungkin mengubah undang-undang tentang pemilu dalam waktu yang cepat, mengingat 3 minggu lagi Pilpres berlangsung. Ia menambahkan jika ada pelanggaran terkait pejabat negara yang kampanye tanpa cuti dan menggunakan fasilitas negara bisa dilaporkan ke Bawaslu. Pasal-pasal dalam undang-undang pemilu itu cukup jelas. Misalnya tadi dikatakan Presiden bilang itu hak untuk berpolitik, betul, tapi berkampanye itu lain soal. Dan pertanyaannya adalah juga itu tadi, cuti, apakah benar cuti? Dan kemudian apakah benar tidak ada fasilitas negara yang digunakan? Mobil, sekretarisnya, mungkin ajudannya, dan lain sebagainya. Jadi itu sudah tinggal dilaporkan saja ke Bawaslu ataupun direkam, kita sudah punya beberapa platform untuk menjaga kecurangan, tinggal di follow up. Kalau mengubah undang-undangnya dulu, kita nggak akan bisa move on, kita juga nggak akan bisa melakukan perubahan yang sifatnya cepat, mengingat pemilihan sudah tinggal 3 minggu lagi. Imbas dari pernyataan Presiden Jokowi, dikhawatirkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem ini menjadi pembenaran bagi Presiden sendiri, Menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu. Apalagi Presiden memiliki konflik kepentingan langsung supaya bisa menang karena anak kandungnya Gibran Rakabuming Raka adalah calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Padahal netralitas aparatur negara adalah salah satu kunci mendapatkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati menyebut seperti ini pemirsa, bahwa Jokowi ini dianggap hanya membaca undang-undang tentang pemilu secara sepotong-potong, yaitu nomor 7 atau Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 secara sepotong-sepotong, cuma di pasal 281, 299, dan 300 tanpa melihat konstruksi hukum kepemiluan secara utuh. Memang benar, ada pasal ini mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden berhak berkampanye dengan tetap memperhatikan tugas-tugas pemerintahan asal cuti dan tidak pakai fasilitas negara. Tapi kalau disebut bisa memihak, ini jadi serem karena seperti pembenaran ASN untuk berpihak. Kita coba pemirsa untuk breakdown pasal-pasal yang diutak-atik Presiden Jokowi. Misalnya adalah seperti ini. Ini ada turunan dari undang-undang yang tadi ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 281. Yang pertama adalah bahwa pejabat negara boleh kampanye tapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus cuti di luar tanggungan negara. Ini kita setuju ya pernyataan dari Presiden kemarin. Kita bergeser ke pasal berikutnya. Bahwa di pasal 299 ya, pejabat negara yang diperbolehkan melaksanakan kampanye adalah seperti ini pemirsa. Presiden, wakil presiden, kemudian pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik, kemudian pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota parpol bisa melakukan kampanye dengan ketentuan. Begitu. Dari pasal ini kemudian sejumlah pejabat negara yang diperbolehkan melaksanakan kampanye adalah tadi sudah kita tampilkan, diantaranya juga adalah apabila yang bersangkutan sebagai capres atau cawapres dan anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang telah didaftarkan ke KPU. Kita simak pasal lainnya, kita bergeser kembali. Ini lanjutannya pemirsa adalah pasal 282. Nah di sini bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional ini dalam jabatan negeri serta kepala desa membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye. Ini juga hal yang perlu diperhatikan. Lalu bergeser lagi pemirsa, di pasal berikutnya, di pasal 283 undang-undang yang sama,
Ini juga melarang para pejabat negara hingga ASN untuk melakukan kegiatan yang berpihak pada peserta pemilu tertentu, baik sebelum, sesaat, atau juga setelah kampanye. Jadi menurut Perludem, jika ada tindakan presiden, apapun bentuknya, jika tidak dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara, tetapi menguntungkan peserta pemilu tertentu, ini jelas adalah pelanggaran pemilu. Termasuk juga tindakan menteri yang melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Kita bergeser kembali, pemirsa. Baik, kita coba tampilkan jika Perludem menyebut ucapan Presiden Jokowi kemarin bisa membenarkan ASN untuk berpihak. Tampilan berikut ini adalah ucapan Presiden yang berubah-ubah soal netral dan memihak. Kita lihat dari mulai tanggal 30 saja, 30 Oktober 2023, pada saat itu Presiden bilang, saya minta jangan sampai memihak, itu dilihat, hati-hati Bapak Ibu dilihat, mudah sekali kelihatan Bapak memihak atau tidak. Kita bergeser ke sebelahnya ya pemirsa, di tanggal 30 Desember 2023, kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak-balik sampaikan ASN, TNI, Polri untuk sikap netral dan tidak memihak. Nah, lalu yang terbaru adalah ini. Yang kemarin pemirsa, berubah lagi begitu. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja, yang penting presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak, tapi yang penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ini dia beberapa pernyataan dari presiden yang berubah-ubah. Nah, Presiden Jokowi secara terang-terangan pemirsa menunjukkan sikap tidak konsisten terkait netralitas dalam pemilu 2024. Meski memang Presiden tidak menyatakan secara langsung paslon yang didukung, namun cawe-cawe Presiden ini sudah terlihat sejak lama dan semakin kentara menuju pencoblosan bulan depan. Kita akan membahasnya dengan dosen pemilu FHUI, Titi Anggreni. Selamat siang Mbak Titi. Selamat siang Mas Anggi, salam sehat buat kita semua. Oke. Mbak Titi, kita heboh lagi ya 2 hari ini ya. Jadi Presiden menyatakan keberpihakan atau boleh memihak. Urgensinya apa Mbak? Sampai Presiden harus bilang seperti ini ya? Ya, Pak Jokowi itu mau bilang begini, nanti kalau saya kampanye nggak usah kaget, karena memang kampanye itu dibolehkan dilakukan oleh seorang presiden. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kan sebenarnya dia menjawab pertanyaan wartawan, lalu kemudian mengutip undang-undang pemilu, dan itu tidak bisa hanya menurut saya dibaca sebagai undang-undang atau teks undang-undang pemilu saja, tapi juga ingin mengatakan kira-kira nanti kalau saya kampanye, saya berpihak, ya jangan kaget, karena memang itu dibolehkan. Tapi kan masalahnya adalah kita harus bedakan 2 hal, Mas Anggi. Presiden itu dalam kapasitas pejabat negara, dia tidak boleh mengambil atau membuat keputusan atau melakukan tindakan yang merugikan atau menguntungkan peserta pemilu tertentu. Nah, dalam kapasitas kalau dia ingin menguntungkan atau merugikan, maka dia harus melepaskan jabatan pejabat negaranya sebagai presiden, yaitu dengan cara cuti di luar tanggungan negara, dan kemudian tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan. Jadi cuti dulu, tidak menggunakan fasilitas, dia sebagai individu politik, warga negara yang punya hak politik, memang boleh melakukan kampanye. Tapi harus diingat, pejabat negara yang berstatus presiden itu tidak boleh mengambil keputusan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Jadi dalam konteks ini kita harus bisa bedakan. Yang namanya presiden itu tidak boleh berpihak. Jadi kalau ingin nih peserta pemilu menyertakan ya Pak Joko Widodo yang sedang menjabat sebagai presiden, maka peserta pemilu yang ingin menyertakan Pak Joko Widodo ini menjadi bagian dari proses kampanye, maka Pak Jokowi itu harus melakukan cuti, mengajukan cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas jabatan. Pasal 299 itu menyatakan fasilitas yang tetap melekat itu hanyalah fasilitas pengamanan. Dan proses cutinya itu harus dilakukan dengan prosedur tertulis melalui kementerian yang mengurusi kesekretariatan negara, diajukan 7 hari kepada Komisi Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan cuti. Sebelum pelaksanaan kampanye dilakukan. Itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018. Jadi saya kira Pak Joko Widodo ini mungkin membuat prolog dulu ya. Kenapa sih kalian nih ribut amat gitu ya soal saya akan kampanye atau enggak?
Nanti kalau saya kampanye itu tuh juga sudah dibolehkan oleh undang-undang. Dan ini mengkonfirmasi bahwa memang sejak awal Pak Jokowi itu mendukung pasangan calon nomor 2 begitu. Dan bagi saya Mas Anggi, lebih baik Pak Jokowi terbuka saja kalau mendukung pasangan calon nomor 2 dan kalau ingin melakukan kampanye ya urus prosesnya. Yang menjadi bias itu adalah ketika melakukan misalnya kerja-kerja pemerintahan, kerja-kerja kenegaraan, tapi kita selalu bertanya-tanya, ini aktivitas apa nih? Soalnya ada simbol-simbol, ada gestur-gestur. Sebab dalam kapasitas presiden itu tindakan ya, tindakan itu perbuatan, perkataan, perilaku itu tidak boleh memihak karena dia presiden. Nah, tapi kalau dia cuti, dia tidak boleh tuh gendong-gendong bansos dan lain sebagainya. Dia dalam kapasitas ya dalam konteks cuti gitu. Nah, kalau sekarang ini kita tuh semua bias begitu ya menilai apa aktivitas, apalagi ada simbol-simbol yang mestinya itu tidak boleh loh, Mas Anggi gitu ya. ASN saja tidak boleh ada simbol foto ini, foto itu. Nah, apalagi ini jabatan presiden. Jadi presiden yang tidak sedang dalam cuti itu tidak boleh memberikan tindakan atau kemudian perkataan atau gestur apapun itu yang mengarah kepada menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Pemirsa, Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Mukodas menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang terang-terangan menyatakan Presiden boleh mendukung salah satu pasangan calon bahkan hingga berkampanye. Busyro menilai pernyataan Jokowi ini menjadi puncak dari sikapnya yang sedari awal sudah cawe-cawe. Kami lanjutkan diskusi di siang hari ini bersama Mbak Titi. Mbak Titi masih bersama kami di Metro Siang. Kalau misalnya kita melihat segala ketidakkonsistenan, terus kemudian gaya-gaya yang tidak netral dari Presiden dan pemerintah dan juga penyelenggara misalnya, dugaannya begitu. Ini apakah memang hanya menguntungkan Presiden dan golongannya saja, Mbak? Ya tentu saja ya, karena misalnya ketika di awal Pak Jokowi berusaha membangun impresi bahwa beliau netral dan mengundang semua pasangan calon untuk makan dan lain sebagainya, ya bagi saya itu sebenarnya kamuflase saja ya. Ketika Mas Gibran dibiarkan maju sebagai cawapres, kita tuh sebenarnya sudah tahu bahwa Pak Joko Widodo ini berpihak dan kemudian memberikan dukungan kepada calon nomor 2 begitu. Tetapi yang harus ditekankan adalah di dalam sistem pemerintahan kita, presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, oleh karena itu dalam posisinya sebagai pejabat negara, dia harus 100% itu tidak berpihak. Jadi tidak boleh mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang memberikan insentif atau disinsentif menguntungkan merugikan peserta pemilu tertentu. Nah, untuk membuat bias-bias tersebut menjadi hilang, maka dia kalau ingin melakukan dukungan atau memberikan keberpihakan, ya harus ambil cuti begitu ya. Dan kemudian tidak dalam melakukan kerja-kerja sebagai kapasitas presiden, tidak boleh ada tindakan atau kemudian perbuatan atau keputusan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Disinilah masyarakat nanti bisa membedakan gitu. Kapan dia kampanye, kapan kemudian ketika dia melakukan tugas-tugas kenegaraan pemerintahan yang memang dia 100% itu harus kalau sekarang itu nggak jelas ya, Mbak, bias ya, nggak kelihatan berarti gerakan ini mau apa itu nggak jelas ya. Nah betul, dalam situasi hari ini misalnya pergi ke daerah-daerah mengumpulkan banyak massa yang serupa dengan aktivitas kampanye. Kan gini ya, kalau kampanye itu kan adalah meyakinkan anggota masyarakat yang punya hak pilih dengan visi misi program dan atau citra diri. Biasanya dia diikuti oleh tindakan-tindakan populis mengumpulkan massa dalam jumlah besar dan seterusnya. Nah kalau sekarang misalnya pergi kunjungan resmi formal pemerintahan ke daerah-daerah dalam jumlah massa yang besar,
lalu kemudian ada bahasa-bahasa yang ambigu, ada gestur-gestur yang ambigu, angkat jari dua, dan lain sebagainya ya. Sementara ASN saja, aparatur sipil negara, itu panduan atau tata cara fotonya itu sangat ketat ya. Dalam konteks jabatan presiden, dia sedang menjabat nih. Sama seperti misalnya aparatur sipil negara, ketika dia sedang menjabat dan dia sedang tidak cuti, harusnya perilaku-perilaku tidak boleh gestur foto dengan dua jari dan lain sebagainya. Itu juga mengikat presiden karena dia sedang tidak cuti, Mas Anggi. Lain halnya kalau dia cuti. Kalau dia cuti, dia mau melakukan aktivitas partisan apapun, itu dibolehkan. Kenapa sih aparatur sipil negara tidak boleh foto dua jari? Karena dia harus netral. Kenapa presiden kalau dia sedang tidak cuti, harusnya juga tidak boleh ada gestur dua jari dan lain sebagainya, karena dia tidak cuti. Kalau dia tidak cuti, tindakan, perbuatan itu tidak boleh menunjukkan arah kepada tendensi politik partisan. Nah kalau kayak sekarang kan jadi serba susah kita ya. Nah kalau sudah ada pernyataan seperti ini, Pak Jokowi mau kampanye misal atau kemudian mau memberikan dukungan, prosedurnya harus ditempuh. Kalau menurut saya sih lebih baik Pak Jokowi terbuka, menyatakan dukungan, dan kalau mau berkampanye, lalu menempuh proses gitu ya, mengurus cuti, dan sebaiknya nggak apa-apa, misalnya mau cuti ya, dari kan harus urus 7 hari, untuk disampaikan kepada KPU sebelum pelaksanaan kampanye. Misalnya mau cuti sampai tanggal 10 Februari. Wah itu lebih bagus tuh Mas Anggi. Jadi kita tidak ada kecurigaan soal keberpihakan dalam kapasitas jabatan ya. Dan biarkan misalnya Pak Ma'ruf Amin yang kemudian mengelola pemerintahan selama Pak Jokowi kampanye. Fokus saja kampanye. Nah daripada kayak sekarang kita menduga-duga ya, ini gimana ya, kok dalam kunjungan ada pembagian bansos tapi ada gestur angkat jari ya dua gitu. Nah padahal ASN saja itu sangat dilarang tuh foto-foto seperti itu. Mbak Titi, maaf nah saya kalau potong. presiden tidak cuti, tindakannya tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti tadi sudah kita bahas gitu. Oke, Mbak Titi, tapi kan faktanya tadi Mbak Titi melihat sudah ada nih gelagat-gelagat politisasi bansos, presiden turun, menteri turun, begitu-begitu loh, tapi mengarah ke kampanye. Tapi kan faktanya itu juga tidak ditegur, Mbak. Jadi ketika presiden pun cuti, ingin kampanye, kemudian dia melakukan hal-hal yang ternyata itu melanggar pemilu, tentu tidak ada juga yang berani untuk menegur presiden. Bagaimana, Mbak? Ya, tidak berani menegur itu berarti kan kita ini harus menagih dan terus ya, menekan agar institusi-institusi yang ada itu bekerja dengan benar. Mas Anggi gini ya, di dalam konteks pemilu, dia bisa menang secara legal, tetapi kalau publik menganggap kemenangan itu diperoleh dengan cara-cara curang, maka walaupun dia mendapatkan kemenangan yang legal, tapi belum tentu dia akan mendapatkan legitimasi. Nah, legitimasi itu harus dibayar dengan mahal. Kadang-kadang bisa diikuti oleh ketidakpuasan, ketidakpatuhan, dan ketidaktaatan masyarakat pada pemerintahan yang terbentuk dari stigma dihasilkan dari proses yang curang. Nah, kita tidak mau yang begitu. Kita mau siapapun hasil pemilu 2024 itu diyakini oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk seluruh warga negara Indonesia dihasilkan dari proses yang benar, dari proses yang tidak curang. Dan kalau misalnya Bawaslu dianggap mendiamkan, kan tadi kita konsepnya sepakat ya, kalau presiden tidak cuti, maka tidak boleh ada keputusan, tindakan, perbuatan, perilaku, perkataan yang mengarah kepada kepentingan politik partisan tertentu. Oleh karena itu kalau misalnya Bawaslu mendiamkan dan tidak ada tindak lanjut, ini akan tereskalasi terus menjadi persepsi, stigma, dan kemudian stereotip bahwa sudah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan ini akan bergulir terus, masuk ke Mahkamah Konstitusi, dan ketidakpuasan yang dijawab dengan penyelesaian yang menggantung, itu akan selalu melahirkan ketidakpuasan baru. Nah, daripada situasinya justru tidak kondusif, pemerintahan yang terbentuk bisa jadi dipertanyakan legitimasinya, saya sih menganjurkan Pak Jokowi kalau memang ingin kampanye, ya kampanye saja. Dan itu lebih terhormat begitu ya daripada kita menduga-duga begitu arah politik dan arah angin Pak Jokowi. Tapi yang penting satu tadi, tidak menggunakan fasilitas jabatan. Yang berikutnya adalah cuti di luar tanggungan negara. Bahkan saya mendorong
ya Pak Jokowi kalau memang mau kampanye sampai 10 Februari begitu ya. Sehingga tadi lapangan kontestasinya menjadi lebih jelas. Tidak ada yang diduga-duga gitu ya dalam kapasitas jabatan melakukan tindakan yang mengarah atau memberikan keuntungan atau kerugian terhadap peserta pemilu tertentu, Mas Anggi. Berarti jujur saja mau ikut kampanye, begitu Mbak ya, jangan malu-malu. Kemudian lakukan dengan prosedur yang benar, begitu. Mbak Titi, terima kasih atas perspektif Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.